Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Kurniawati dengan NIM 0610 12 82328 014. Di sini saya akan mengidentifikasi mengenai kation dan anion berdasarkan suatu reaksi pengendapannya. Pertama-tama kita akan mengidentifikasi kation golongan 1, yaitu ada Ag, Pb, dan Hg. Yang pertama adalah perak atau Ag. Perak nitrat direaksikan dengan asam klorida menghasilkan endapan putih, dan perak nitrat direaksikan dengan kalium iodida menghasilkan endapan orange. Perak nitrat direaksikan dengan kalium klorida menghasilkan endapan putih. Lalu, perak nitrat direaksikan dengan kalium bromida menghasilkan endapan kuning. Yang kedua, ada timbal atau Pb. Timbal nitrat direaksikan dengan natrium hidroksida maka akan menghasilkan endapan putih. Lalu, timbal nitrat direaksikan dengan asam klorida maka akan menghasilkan endapan putih juga. Adapun timbal nitrat direaksikan dengan kalium iodida maka akan menghasilkan larutan kuning. Yang ketiga yaitu merkuri 1 atau Hg2. Yang pertama ada reaksi merkuri 1 dengan asam klorida menghasilkan merkuri klorida dan 2 hidrogen. Yang kedua ada reaksi merkuri 1 dengan hidrogen sulfida dan asam klorida menghasilkan merkuri sulfida, 2 hidrogen, dan 2 klorida. Yang ketiga, ada reaksi merkuri 1 dengan natrium hidroksida menghasilkan merkuri oksida, hidrogen oksida atau air, dan 2 natrium. Yang keempat, ada reaksi merkuri 1 dengan kalium iodida menghasilkan merkuri iodida dan 2 kalium. Selanjutnya, ada kation golongan 2. Yang pertama, ada merkuri 2. Merkuri klorida direaksikan dengan kalium iodida maka akan menghasilkan endapan orange. Merkuri klorida direaksikan dengan asam sulfat dan tembaga maka akan menghasilkan larutan tidak berwarna. Tembaga atau Cu. Tembaga sulfat direaksikan dengan amonium hidroksida maka akan menghasilkan larutan biru muda. Lalu, ada pun penambahan amonium hidroksida berlebih yang akan menghasilkan larutan biru tua. Kemudian, ada bismut atau Bi3+. Yang pertama, ada reaksi larutan bismut dengan larutan hidrogen sulfida menghasilkan bismut 3 sulfida dan 6 hidrogen. Lalu, reaksi yang kedua, reaksi larutan bismut nitrat dengan larutan amonium hidroksida yang menghasilkan endapan bismut hidroksida dan 3 amonium nitrat. Yang ketiga, ada reaksi larutan bismut nitrat dengan larutan natrium hidroksida yang menghasilkan endapan bismut dan 3 natrium nitrat. Yang keempat, ada reaksi larutan bismut nitrat dengan larutan natrium karbonat menghasilkan bismut 3 karbonat dan 6 natrium nitrat. Yang kelima, ada reaksi larutan bismut nitrat dengan larutan kalium bikarbonat menghasilkan bismut 3 kromat dan 6 kalium nitrat. Yang selanjutnya ada kadmium. Kadmium sulfat direaksikan dengan asam sulfida maka akan menghasilkan endapan berwarna putih dan larutan berwarna kuning. Yang selanjutnya ada arsenik 3 dan arsenik 5. Yang pertama, ada reaksi larutan arsenik 3 direaksikan dengan larutan hidrogen sulfida maka akan menghasilkan arsenik trisulfida dan 6 hidrogen. Lalu yang kedua, ada reaksi larutan arsenik 5 dengan larutan hidrogen sulfida maka akan menghasilkan arsenik 5 sulfida dan 10 hidrogen. Stibium 3 atau Sb3+. Stibium 3 klorida direaksikan dengan air maka akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu, stibium 3 klorida direaksikan dengan asam sulfida maka akan menghasilkan endapan berwarna oranye. Lalu ada stibium 5 atau Sb5+.
Stibiyum 5 direaksikan dengan asam sulfida, maka akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Timah 2 atau SN2+. Yang pertama, ada reaksi larutan timah klorida dengan larutan asam sulfida yang menghasilkan timah sulfida dan asam klorida. Lalu yang kedua, ada reaksi larutan timah klorida dengan larutan natrium hidroksida yang menghasilkan endapan timah dan 2 natrium klorida. Lalu yang ketiga, ada reaksi larutan timah klorida dengan larutan raksa klorida yang menghasilkan timah raksa dan asam klorida. Timah 4 atau SN4+. Yang pertama, ada reaksi larutan timah sulfat dengan larutan asam sulfida yang menghasilkan timah sulfida dan asam sulfat. Yang kedua, ada reaksi larutan timah sulfat dengan larutan natrium hidroksida yang menghasilkan timah hidroksida dan natrium sulfat. Selanjutnya, ada kation golongan 3. Yang pertama, ada kobalt atau CO2+. Kobalt klorida direaksikan dengan natrium karbonat, maka akan menghasilkan endapan berwarna merah muda. Lalu kobalt klorida direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan berwarna hitam dan larutan berwarna merah. Nikel atau nikel 2+. Nikel sulfat direaksikan dengan amonium hidroksida, maka akan menghasilkan larutan ungu pekat. Lalu nikel sulfat direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan gas berwarna putih dan larutan berwarna hijau. Besi 2 atau Fe2+. Besi sulfat direaksikan dengan amonium hidroksida, maka akan menghasilkan larutan hijau pekat. Lalu besi sulfat direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan berwarna hijau. Besi 3 atau Fe3+. Besi 3 sulfat direaksikan dengan amonium hidroksida, maka akan menjadi larutan merah bata. Lalu besi 3 sulfat direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan larutan warna merah bata juga. Kromium 3 atau Cr3+. Kromium klorida direaksikan dengan amonium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan berwarna hijau. Lalu kromium klorida direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan hijau pekat. Selanjutnya ada aluminium 3. Aluminium klorida direaksikan dengan amonium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan putih. Lalu aluminium klorida direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan putih juga. Zinc 2 atau Zn2+. Zinc sulfat direaksikan dengan amonium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan putih. Lalu zinc sulfat direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan berwarna putih juga. Mangan 2 atau mangan 2+. Mangan sulfat direaksikan dengan amonium hidroksida, maka akan menghasilkan larutan berwarna kuning. Lalu mangan sulfat direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan larutan berwarna orange. Kemudian ada kation golongan 4. Yang pertama ada kalsium 2 atau Ca2+. Asam sulfat direaksikan dengan kalsium klorida, maka akan menghasilkan larutan berwarna putih. Barium 2 atau Ba2+. Asam sulfat direaksikan dengan barium klorida, maka akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu kalium kromat direaksikan dengan barium klorida, maka akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Strontium 2 atau Sr2+. Strontium nitrat direaksikan dengan tembaga sulfat, maka akan menghasilkan endapan berwarna putih dan larutan yang berwarna biru muda.
Selanjutnya ada kation golongan 5, magnesium atau Mg2+. Magnesium klorida direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna putih keruh. Kalium atau K+. Reaksi larutan kalium dengan larutan natrium tetrafenilborat menghasilkan kalium tetrafenilboron, natrium atau Na+. Reaksi larutan natrium dengan larutan kalium hidrogen tartrat menghasilkan natrium hidrogen tartrat dan kalium. Amonium atau NH4+. Amonium klorida direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna putih. Lalu dipanaskan dan hasilnya kabut putih. Hasil pemanasan dapat dilihat dari batang pengaduk yang telah tercelup dalam larutan HCl atau asam klorida. Lalu yang terakhir ada anion. Yang pertama adalah klorida atau Cl-. Barium klorida direaksikan dengan asam sulfat, maka akan menghasilkan endapan berwarna putih dan larutan yang berwarna keruh. Bromida atau Br-. Asam sulfat direaksikan dengan kalium bromida, maka akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu asam nitrat direaksikan dengan kalium bromida, maka akan menghasilkan endapan yang berwarna putih juga. Iodida atau I-. Kalium iodida direaksikan dengan asam nitrat, maka akan menghasilkan larutan berwarna merah bata. Lalu ditambahkan asam sulfat berlebih yang menghasilkan larutan merah bata yang menjadi pekat. Sulfit atau SO3 2-. Asam sulfat direaksikan dengan natrium sulfit, maka akan menjadi endapan yang berwarna putih. Lalu kalium permanganat direaksikan dengan natrium sulfit, maka akan menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Sulfat atau SO4 2-. Natrium sulfat direaksikan dengan barium nitrat, maka akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu natrium sulfat direaksikan dengan barium klorida, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna putih. Kromat atau CrO4 2-. Kalium kromat direaksikan dengan timbal nitrat, maka akan menjadi larutan yang berwarna kuning. Sulfida atau S2-. Natrium sulfida direaksikan dengan asam klorida, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna keruh. Sekian, saya ucapkan terima kasih.